Warahmatullahi Wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Siti Umariah, mahasiswa Agribisnis Universitas Trunajaya Madura. Nah, di sini saya adalah NIM 1 dari angkatan 2018. Di sini saya akan membahas mengenai ekonomi bisnis syariah tentang wakalah. Sudah tahu kan apa itu wakalah? Belum? Ya udah, ayo kita lihat pada materi di siang ini. Cekidot. Untuk pokok bahasan ada 4 poin. Yang pertama adalah pengertian wakalah dan dasar hukum. Yang kedua ada syarat dan rukun wakalah. Yang ketiga ada hal-hal yang membatalkan wakalah. Dan yang keempat adalah aplikasi dalam kehidupan. Sebenarnya apa sih itu wakalah? Jadi di sini wakalah berasal dari bahasa Arab, yakni wazan dari wakala yakilu waklan, yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan atau mendelegasikan. Menjadi wakil yang bertindak atas nama orang yang diwakilkannya, menolong dan juga bisa memelihara. Secara istilah, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan dari seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam suatu hal maupun pekerjaan. Untuk macam-macam wakalahnya di sini ada 2. Yang pertama adalah al-wakalah al-mutlaqah dan yang kedua adalah al-wakalah al-muqayyadah. Yang pertama adalah al-wakalah al-mutlaqah, yakni mewakilkan secara mutlak tanpa batas waktu dan juga untuk segala urusannya. Yang kedua adalah al-wakalah al-muqayyadah, yakni penunjukan wakil untuk bertindak atas nama dalam urusan tertentu. Jadi misalnya di sini seorang manajer yang berhalangan hadir ketika rapat, nah beliaunya bisa mewakilkannya kepada sekretaris. Yang di sini sekretaris dimaksudkan adalah di al-wakalah al-muqayyadah karena dia hanya mewakili dalam satu urusan, yakni rapat. Untuk dasar hukum wakalahnya ada 3. Yang pertama ada dari Al-Quran, kedua hadis, dan yang ketiga adalah ijma'. Untuk yang pertama Al-Quran tertuang pada surat Al-Kahfi ayat 19 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Qala qailum minhum kam labistum? Qalu labisna yawma aw ba'da yawm. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum faba'athu ahadukum biwarikikum hadihi ilal madinah falyandur ayyuha aska ta'ama falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yus'iranna bikum ahada. Artinya adalah, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lainnya lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah ia berkata lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan hal kepada seorang pun." Quran Surat Al-Kahfi ayat 19. Di sini yang dikatakan wakalahnya yaitu pada makna maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu dan untuk membeli makanannya. Nah, di sini adalah mewakilkan suatu pekerjaan yang mana untuk membeli makanan yang digunakan untuk makan semuanya. Yang kedua adalah dasar hukumnya berupa hadis, yakni hadis yang tertuang pada hadis riwayat Malik al-Muwatta yang berbunyi bahwasannya Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Ansor untuk mewakilkannya mengawinkan Maimunah binti Haris. Yang ketiga adalah ijma'. Ijma' ini adalah kesepakatan para ulama. Para ulama telah bersepakat diperbolehkannya wakalah. Mereka bahkan cenderung
mensunahkannya dengan alasan hal tersebut termasuk jenis ta'awun dan juga tolong-menolong atas dasar kebajikan dan juga takwa. Jadi di sini selain dari ijma kesepakatannya, itu juga bisa dengan kias, yaitu perumpamaan, yakni diumpamakan dengan tolong-menolong atas dasar kebajikan dan takwa. Hal ini tertuang pada surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong di antara kamu dalam berbuat dosa. Untuk rukun wakalahnya, itu ada yang pertama adalah orang yang mewakilkan, yakni sebagai orang pertama. Yang kedua adalah orang yang diwakilkan ataupun orang kedua. Yang ketiga adalah objek yang diwakilkan ataupun suatu pekerjaannya. Dan yang keempat adalah ijab dan qabul, yakni persepakatan antara pelaku pertama yaitu orang yang mewakilkan dan pelaku kedua yaitu orang yang diwakilkan. Untuk syarat-syarat wakalahnya, yang pertama adalah orang yang mewakilkan atau al-muwakil. Hendaknya orang yang memberikan suatu perwakilan, yaitu pemberikan kekuasaan, mempunyai hak atas suatu yang dikuasakan. Jadi di sini orang yang mewakilkan itu adalah orang yang mempunyai hak atas pekerjaan ataupun objek yang akan diwakilkan. Yang kedua adalah orang yang diwakilkan ataupun al-wakil. Seseorang yang menerima kuasa perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan amanahnya yang diberikan oleh pemberi kuasa. Dan yang kedua adalah orang yang diwakilkan setuju dengan apa yang dikerjakan. Jadi di sini ketika kita mau mewakilkan suatu pekerjaan kepada orang lain, yang pertama adalah kita lihat dulu apakah orang itu mampu atau tidak. Dan yang kedua adalah ketika orangnya itu setuju apa tidak. Dan yang ketiga, syaratnya adalah adanya objek yang diwakilkan. Objeknya harus sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah, rapat, maupun yang lainnya. Dan juga tidak boleh menugaskan sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah, seperti halnya sholat. Yang keempat adalah sigot atau pernyataan atau kesepakatan ijab qabul. Nah, syarat dari sigotnya ini yakni adalah sama-sama rela, dalam artian tanpa ada. Jadi di sini sigot itu adalah sama-sama rela tanpa adanya paksaan, baik orang yang mewakilkan maupun orang yang diwakilkan. Untuk hal-hal yang membatalkan wakalah, yang pertama adalah salah satu pihak yang berakad itu wafat ataupun gila, baik yang mewakilkan maupun orang yang memberikan kekuasaan. Yang kedua adalah akad wakalah itu selesai pelaksanaannya ataupun dihentikan. Yang ketiga, diputusnya akad wakalah. Dan yang keempat adalah hilangnya kekuasaan atas pemberian hak kuasa mengenai suatu objek yang dikuasakan. Untuk aplikasi wakalah, yang pertama adalah transfer uang, di mana transfer uang itu adalah proses transfer yang menggunakan konsep akad wakalah, di mana prosesnya diawali dengan adanya permintaan nasabah sebagai al-muwakil terhadap bank sebagai al-wakil untuk melakukan perintah ataupun permintaan kepada bank untuk mentransferkan sejumlah uang kepada rekening orang lain. Nah, di sini nasabahnya sebagai al-muwakil ataupun orang pertama, sementara banknya adalah sebagai al-wakil atau orang yang kedua yang diberikan perintah. Dan yang ketiga yaitu mentransferkan sejumlah uang itu adalah objek pekerjaannya. Yang kedua adalah penitipan. Penitipan yaitu akad pendelegasian pembelian barang. Terjadi apabila seseorang menunjuk orang lain sebagai pengganti dirinya untuk membeli sejumlah barang dan menyerahkan uang dengan harga penuh sesuai dengan harga yang akan dibelikan. Misalnya, saya di sini bertindak sebagai al-muwakil, sedangkan teman saya, katakan adalah si A, itu bertindak sebagai al-wakil, yang mana saya menitipkan kepada si A untuk membelikan sejumlah nasi dalam perkataan 3 bungkus. Nah, di sini saya akan memberikan uang kepada si A dan nanti si A akan memberikan uangnya kepada penjual ataupun membelikan nasi yang nantinya akan diserahkan kepada saya.
Dan yang ketiga adalah collection atau insako. Insako merupakan kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat. Di sini bank melakukan penagihan dan menerima pembayaran untuk kepentingan nasabahnya. Jadi cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa silakan untuk memberikan saran maupun komentar ataupun pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan juga subscribe agar kalian mendapatkan video terupdate dari saya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.